Ibu yang terkasih, kembali kita bertemu di dalam Zoom meeting Gereja Allah Baik Rehoboth. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lindawati. Sebelumnya mari kita berdoa. Biarlah Tuhan yang menyertai ibadah Zoom kami pada siang hari ini. Tuhan juga yang menyempurnakan setiap ibadah, di mana Tuhan memberkati setiap worship leader, pemain musik, dan juga penyampai firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah kami boleh mengawali ibadah Zoom meeting ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan Pak Hendra. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Ku datang padamu, ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hati-Mu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar,
Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Segala penyembahan kami bagimu Tuhan, bagimu segala pujian, bagimu segala hormat kami hanya kepadamu ya Tuhan. Marilah kita menyembah pada siang hari ini. Segala pujian hanya bagimu Tuhan, segala pujian kami hanya bagimu semua yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami menyembah-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua cukuplah bagi kami ya Tuhan, semuanya baik bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu pada siang hari ini. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segalanya yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau baik Tuhan, yang layak ditinggikan. Kau layak ditinggikan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus, tiada yang sepertimu Yesus, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Berikan tangan kemuliaan bagi Yesus kita yang ajaib. Berkuasalah Kau bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Syoklin, saya tak menyapa dulu. Shalom semuanya, halo Ibu. Tuhan baik Ibu, walaupun hampir setahun tidak ketemu, tapi Tuhan masih belas kasihan membuat satu perjumpaan lewat Zoom. Senang sekali ada Ibu di sini. Iya Bu. Bagaimana kabarnya, baik ya Bu? Baik, luar biasa. Ya Bu, senang bisa gabung. Ya, terima kasih Bu Maria. Ya, saya mau pengumuman sedikit, nanti ada perjamuan suci,
bagi mereka yang tadi lupa mungkin menyiapkan hosti dan anggur ataupun biskuit dengan strup atau air, roti dan sebagainya, masih ada waktu. Jadi saya ingatkan lebih dulu. Ya Ibu, monggo Ibu, Ya. dipersilahkan Ibu untuk Ya. mulai. Shalom, selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Maria Sidarta. Selamat tahun baru, ya biar di tahun yang baru ini kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Siang ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema sukses tanpa jatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan berkata dalam kitab Yosua, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Nah, kalau kita bicara tentang janji Tuhan, kan ada banyak janji Tuhan. Salah satunya ya janji yang mungkin menjadi ayat favorit untuk semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada dalam Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-13 ya. Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-13 dikatakan begini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat ini merupakan ayat favorit bagi banyak orang. Bahkan ada hamba Tuhan yang memakai ayat ini untuk menutup doa berkat. Apakah salah? Sama sekali tidak. Memang siapa yang tidak ingin menjadi kepala dibanding dengan menjadi ekor yang posisinya di belakang terus ya. Sebab belum pernah ekor ada di depan. Siapa yang tidak ingin naik dibandingkan dengan turun, yang berarti juga sebuah kemerosotan. Tetapi banyak orang hanya ingin naik tanpa pernah memikirkan konsekuensi dari kata naik. Kunci supaya ayat ini terjadi dalam hidup kita, itu dikatakan dalam Ulangan 28 ayat yang pertama dan ayat yang sudah kita baca tadi, dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13 dikatakan bagian yang terakhir, dikatakan ya, jika engkau baik-baik mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Jadi mendengar saja belum cukup. Melakukan ketika kita mau saja juga belum cukup. Sebab dikatakan melakukan dengan setia. Ketika kita suka atau tidak suka, menyenangkan atau menyakitkan daging kita, kita tetap setia melakukan firman Tuhan. Nah, siang ini kita akan belajar yang pertama, naik itu ada kaitannya dengan berat. Ya. Naik itu ada kaitannya dengan berat. Contoh, kalau kita sedang mendaki gunung, ya, saya satu kali saja naik ke Gunung Sinai yang kira-kira ada 750 anak tangga. Saking kepinginnya melihat ada apa di atas Gunung Sinai, tidak pernah mikir bahwa perjalanan tidak hanya ditempuh dengan naik unta, tetapi juga naik 750 anak tangga yang tingginya tidak sama. Apa yang saya alami? Semakin tinggi saya naik, semakin berat perjalanannya. Sepertinya nafas ini nyaris putus. Sempat beberapa kali berhenti dan minum air, terjalnya jalan, tipisnya oksigen, dan pengaruh gravitasi membuat perjalanan menuju ke puncak itu semakin berat. Tetapi setelah sampai di atas, bukan hanya lega sudah berhasil sampai di atas, tetapi wow, luar biasa indahnya
melihat, menikmati karya Allah yang luar biasa. Yang kedua, sebelum naik itu ada ujian. Belum pernah atau jarang terjadi naik kelas dulu baru ujiannya menyusul, bukan? Hidup ini berjalan dengan prinsip seperti itu juga. Kalau kita ingin dibawa naik oleh Tuhan, maka kita harus bersedia mengalami ujian. Ya, nah ini yang tidak enak. Naik kelas, naik jabatan, enak, menyenangkan. Tetapi ujiannya yang tidak enak. Kita akan belajar dari Alkitab beberapa contoh. Yang pertama adalah Yusuf. Ya, mendapat mimpi sedang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkas-berkas Yusuf dan berkas-berkas saudaranya itu sujud menyembah pada berkas Yusuf. Ya, kita bisa belajar dari kitab Kejadian. Ya, ayatnya sudah saya katakan tadi. Kemudian dia mimpi pula, mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Ya, Yusuf berkata, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Matahari dan bulan itu gambaran orang tuanya. 11 bintang itu saudara-saudaranya. Setelah mimpi itu diceritakan, maka Yusuf ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Ya. Apakah perjalanan hidup Yusuf itu mulus-mulus saja? Tidak, Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara-saudaranya berusaha membunuh mimpi Yusuf dengan memasukkan Yusuf ke dalam sebuah perigi yang kosong. Ya. Lalu saudara-saudaranya berkata, lihat tukang mimpi kita datang. Ya, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Kemudian diangkat dari perigi yang kosong. Dijual kepada saudagar Midian yang lewat. Bekerja di rumah Potifar dengan baik. Tetapi diizinkan difitnah ketika mempertahankan kekudusan hidupnya. Alkitab berkata Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Di penjara bisa mengartikan mimpi, juru makanan dan juru minuman. Tetapi Alkitab berkata Yusuf dilupakan 2 tahun. Masuk penjara. Ya. Tetapi kita melihat penjara itu mengantar Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Dan mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Alkitab berkata saudara-saudaranya menyembah Yusuf ketika terjadi kelaparan. Ya. Kejadian 42 ayat 6 berkata sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Bapak Ibu saudara sekalian, dari Yusuf kita bisa belajar rancangan jahat manusia itu belum final. Allah dapat mengubah rancangan jahat manusia menjadi rancangan kebaikan. Dan rancangan Tuhan yang baik tidak mungkin gagal. Yusuf dari narapidana menjadi raja muda di Mesir. Ketika menjadi penguasa atau mangku bumi memang enak. Ya, tapi ketika dibuang ke perigi yang kosong, dijual kepada saudagar Midian, difitnah oleh istri Potifar, dipisahkan dari Yakub bapaknya yang mengasihinya, sakit. Secara daging sangat menyakitkan. Tetapi itulah proses yang
harus dialami oleh Yusuf. Ujian yang menyakitkan. Yang kedua kita belajar tentang Daud. Ya, Daud ini adalah orang yang juga dibawa naik oleh Tuhan. Kalau kita membaca dari 2 Samuel 23 ayat yang pertama, 2 Samuel 23 ayat yang pertama dikatakan, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Kalau Alkitab berkata Daud ini orang yang diangkat tinggi. Dari mana Daud ini diangkat? Mari kita melihat dari Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Dipilihnya Daud hambanya. Diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan Daud ini dari gembala domba menjadi gembala Israel. Dari rakyat biasa menjadi raja. Nah, apakah hal itu juga terjadi begitu saja? Tidak. Ada proses atau ujian yang Daud alami berulang-ulang. Kita bisa menyimpulkan Daud ini adalah orang yang kenyang dengan drama kehidupan yang menyakitkan. Setelah Daud diurapi 3 kali, Daud ini tidak langsung menjadi raja. Tidak langsung naik tahta menggantikan Saul. Urapan yang pertama ada dalam lingkup saudara-saudara. 1 Samuel 16 ayat 13. Tidak usah dibaca ya. Kemudian urapan yang kedua ada dalam lingkup suku bangsa Yehuda. 2 Samuel 2 ayat yang keempat. Urapan yang ketiga dalam lingkup yang lebih besar yaitu atas orang Israel. Dalam 2 Samuel 5 ayat yang ketiga. Sekalipun Daud itu sudah diurapi 3 kali. Tetapi kita melihat Daud itu tidak langsung naik tahta menjadi raja. Tidak. Ujian yang dialami Daud dibenci Saul karena pujian perempuan-perempuan Israel yang mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Difitnah, disalah mengerti, melakukan yang baik tapi dibalas dengan jahat. Dipedaya oleh Saul. Kalau kita membaca 1 Samuel 18 ayat 17 ya, berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, merah. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Mengapa Saul berkata demikian? Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tapi biarlah dia dipukul oleh tangan orang Filistin. Dan ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Kita lihat hal-hal jahat yang dilakukan oleh Saul. Kemudian apa lagi? Daud terus dikejar-kejar oleh Saul hendak dibunuh. Itu adalah serangkaian ujian yang dialami oleh Daud. Ya, kita melihat diizinkan Tuhan. Mengapa? Supaya membentuk Daud menjadi pribadi yang kuat. Setelah lulus ujian, baru dinaikkan atau didudukkan menjadi raja atas orang Israel. Kalau kita pelajari Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita bisa menyimpulkan Saul itu orang yang mempertahankan tahta atau posisi. Sedangkan Daud adalah tipe orang yang mengejar hadirat Tuhan. Sebagai contoh, ketika dikudeta oleh Absalom anaknya, kita bisa membaca di Alkitab
Daud itu tidak melawan. Sebagai orang tua, Daud tidak melawan. Daud tidak memerintahkan rakyatnya untuk menang, dilakukan Daud. 2 Samuel 15 ayat 30 berkata, Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Nah, Alkitab tidak hanya mengakui Daud ini orang yang diangkat tinggi, tetapi juga orang yang diurapi oleh Allah Yakub. Ya, diurapi oleh Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Diangkat, diurapi, pemazmur yang disenangi di Israel. Hebat ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik Daud maupun Yusuf memiliki kepribadian yang kuat dan mau mengampuni. Untuk Daud di luar skandalnya dengan Batseba. Daud mengampuni Saul. Saya memindahkan kata ini dari Alkitab ke dalam hati. Tuhan itu membentuk kita, mengasah kita lewat orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan kita. Tuhan pakai orang-orang yang dekat dengan kita untuk mengasah karakter kita. Kita butuh palu yang menghancurkan kesombongan kita. Kita butuh api untuk membakar sifat-sifat kedagingan kita. Dan kita butuh kikir lewat orang-orang yang Tuhan izinkan dipakai sebagai alat ya untuk memperhalus karakter kita supaya karakter Kristus semakin nyata keluar dari kehidupan kita. Tadi saya berkata, saya memindahkan kata ini atau ayat ini dari Alkitab ke dalam hati saya. Sebab luar biasa menurut saya. Ya. 1 Samuel 26 ayat 9 sampai 11 berkata, tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang atau hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Saya berkata, Daud ini luar biasa. Daud ini orang yang mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Sebab itu diperlakukan tidak baik pun, Daud tidak membalas. Dia menyerahkan kepada Tuhan pemilik kehidupannya. Daud berkata, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan yang akan membela. Ya, entah Saul itu sampai kepada ajalnya dan mati, entah karena dia pergi berperang lalu hilang di sana. Ya, itu merupakan pengakuan Daud akan kedaulatan Tuhan. Kitab Mazmur juga berkata, jangan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Roma dengan berkata, pembalasan itu hakku. Ketika kita mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita, maka kita bisa menekan daging kita untuk tidak membalas. Sekalipun orang memperlakukan kita tidak baik. Kita ini milik Tuhan. Kalau ada sesuatu dengan kita, tentu bukan cuma kita, tapi Tuhan juga sama merasakannya. Itu sebabnya saya berkata, saya memindahkan ayat ini dari Alkitab ke dalam hati. Ya. Tahun 2021, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak tahu apa saja yang akan kita alami. Tapi yang pasti, Tuhan akan terus memproses kehidupan kita sampai kita menjadi serupa sama seperti Dia. Yusuf juga mengampuni saudara-saudaranya. Ya. Yusuf berkata, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Dari pengakuan Yusuf kita melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam lingkup yang lebih besar, kita harus mengalami kematian daging. Contoh yang ketiga, kita lihat Daniel. Apakah Daniel melihat pembuangannya ke Babel adalah jembatan menuju promosinya? Daniel juga mengalami proses sebelum dia diangkat tinggi. Sampai Raja Darius mengatakan, ya, mengangkat Daniel ini punya kedudukan tinggi. Zaman pemerintahan Darius, zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Nah, kembali pada kebenaran firman Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudah siap untuk dibawa Tuhan naik lebih tinggi tahun ini? Sudah siap untuk lagi mengalami ujian? Bapak Ibu Saudara, tentu kita masih ingat ketika kita sekolah, ya, dari playgroup, kemudian TK, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu kelas 7, ya, 8, 9, ya, lalu kuliah. Ujiannya makin ringan apa makin sukar? Tentu makin sukar dan makin berat. Semakin tinggi level kerohanian kita, semakin berat juga ujian yang Tuhan izinkan kita alami. Tapi tidak lebih dari kekuatan kita. Sebab ujian itu tujuannya tidak untuk menghancurkan. Untuk makin menyatakan kualitas iman kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, masalahnya bukan Tuhan tidak menepati janjinya atau firman-Nya untuk membawa kita naik. Tetapi kita yang belum siap untuk menghadapi ujian-ujian kehidupan yang membentuk dan memperkuat kepribadian kita. Sebab banyak orang yang jatuh setelah sampai di puncak daripada ketika masih berada di bawah di kaki gunung. Ya, kita bisa melihat contoh seorang yang bernama John Ehrlichman. John Ehrlichman ini memiliki karir politik yang begitu hebat. Kemampuan otaknya telah membawa dia pada posisi puncak dan begitu dihormati setiap orang. Tetapi semuanya menjadi hancur ketika dia terlibat skandal Watergate yang sangat menghebohkan itu. Selama 2 tahun, John Ehrlichman ini harus menjalani kurungan penjara. Kemudian John Ehrlichman berkata, saya punya masalah percaya diri. Saya adalah seorang penjahat yang dicaci, dihabisi, memakai seragam tentara yang sudah tua dan dekil, melakukan pekerjaan menggali dan menyekup tanah di padang gurun. Saya berpikir, apakah masih ada orang yang menganggap saya layak untuk hidup? Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah kalimat bijak berkata, kemampuan memang bisa membuat seseorang tiba di puncak, tetapi dibutuhkan karakter yang baik untuk membuat dia tetap bertahan di puncak. Di kehidupan modern, ada seorang yang bernama Charles Templeton dan Brown Clifford. Charles Templeton dan Brown Clifford adalah seorang penginjil dan pengkhotbah terbesar di zamannya. Bahkan sempat diramalkan dia akan menjadi lebih besar daripada Billy Graham. Tetapi 5 tahun di masa kejayaannya, tahun 1950, dia akhirnya beralih profesi menjadi penyiar televisi. Dan 5 tahun sesudahnya, setelah menjadi semakin terkenal, menjadi penyiar TV, maka dia menikmati kehidupan duniawinya, lalu meninggalkan pelayanan, dan akhirnya dia menjadi seorang ateis. Ironis bukan? Kalau awal profesinya menjadi seorang penginjil, pemberita kabar baik, kemudian bisa menjadi seorang ateis. Lalu dia menulis buku yang berjudul Perpisahan dengan Allah. Tidak beda jauh seorang yang bernama Brown Clifford. Tahun 1954,
Di usia 35 tahun, Brown Clifford ini meninggal karena sirosis hati akibat kecanduan alkohol. Mati tanpa penghormatan, mati tanpa kehadiran keluarga. Sangat mengenaskan. Dari dua contoh ini kita melihat bahwa ketika kerajinan kita mulai mengendor untuk melayani Tuhan, untuk mendekat dan membangun relasi makin kuat, makin akrab, sampai kita melekat menjadi satu roh dengan Tuhan, maka dunia akan mengambil alih kendali dalam hidup kita. Dalam Alkitab kita juga bisa menemukan seorang yang bernama Yoram. Ya, Yoram ini berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja. 8 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Tetapi Alkitab menyatakan Yoram meninggal dengan tidak dicintai orang karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Sebuah contoh lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang gembala senior dengan jemaat 14.000 orang. Dedikasinya di dunia pelayanan telah membuat sebuah majalah memasukkan gembala ini dalam urutan ke-25, penginjil paling berpengaruh di Amerika Serikat. Bulan September tahun 2006, gembala ini datang ke Jakarta dan menjadi pembicara di acara Bless Indonesia Momentum. Bulan November 2006, foto gembala ini terpampang di salah satu koran yang terbit di Jakarta. Koran itu memberitakan bahwa gembala ini jatuh dalam dosa homoseksual. Pasangannya selama 3 tahun. Ya. Pasangannya adalah pria yang mengiklankan dirinya melalui komunitas dan situs gay. Ya. Kita melihat semuanya berakhir sangat menyedihkan. Ketika orang membaca berita itu, orang bertanya, akuratkah berita itu? Kita melihat orang yang sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. 7 September, sebuah koran kembali memuat permintaan maaf yang ditulis oleh gembala kepada jemaat yang digembalakan. Dia meminta maaf atas kekecewaan, pengkhianatan, rasa malu dan sakit yang telah diakibatkannya kepada keluarga dan jemaat yang mengasihi saya. Dia mengakui dia sangat menyesal. Dan hari-hari di mana dia mengambil keputusan untuk mengakui dan memohon maaf, itu adalah hari-hari yang tersulit dalam hidupnya. Tetapi luar biasanya dia bertanggung jawab penuh atas penyimpangan seks yang dilakukannya. Dengan jiwa besar dia berkata, dia butuh didisiplin dan dikoreksi. Kemudian dimentori oleh beberapa hamba-hamba Tuhan yang besar. Ya. Paulus mengingatkan kita dengan berkata, sebab itu siapa yang menyangka dia teguh berdiri, hati-hati jangan sampai dia jatuh. Yang penting dan harus diperhatikan, kepala tidak hanya dalam pengertian posisi. Karena kalau hanya mengejar posisi bisa berakibat fatal ketika karakternya belum menunjang. Yang dimaksud Tuhan menjadi kepala adalah ketika kita mampu memberi pengaruh. Umat Tuhan itu dibekali dengan berkat dan hikmat untuk dapat memberi pengaruh yang baik. Untuk menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah yang maha baik. Semua karakter ilahi harus kita nyatakan melalui hidup kita. Dan itulah yang akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan di sekitar kita. Ketika diwawancarai Christianity Today, Billy Graham yang sudah berumur 92 tahun ditanya, apakah ada hal yang berbeda yang akan dia lakukan seandainya ia diberi kesempatan lagi? Billy Graham, dijuluki penginjil terbesar zaman itu, berkata,
saya akan meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarga, lebih banyak belajar, sedikit berkhotbah. Jawaban itu sungguh mengherankan, mengingat keberhasilan Billy Graham tidak bisa lepas dari khotbah-khotbahnya yang luar biasa. Lebih lanjut, Billy Graham berkata, sukses itu berbahaya. Kita perlu berhati-hati dan jangan sampai menjadi korban dari keberhasilan kita sendiri. Oswald Kemper berkata, tidak semua orang dapat membawa cangkir yang penuh air. Keberhasilan sering menyebabkan keangkuhan dan kejatuhan. Ujian yang paling sukar adalah kemakmuran. Kalau kita pelajari tulisan Salomo, ya, memang kemakmuran bisa membuat kita kadang jauh dari Tuhan. Penderitaan kalau kita tidak tahan juga bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, meraih sukses memang bukan hal yang gampang dan mudah. Tetapi yang lebih sulit lagi adalah meraih sukses tanpa jatuh, meraih sukses dan tetap melekat kepada Tuhan, mengakui bahwa semua terjadi hanya karena anugerah Tuhan. Itu seperti orang membawa cangkir penuh air. Tidak semua orang bisa mempertahankan air di dalam cangkir itu tetap berada di tempatnya. Nah, banyak orang mengawali hidupnya dengan luar biasa, tetapi sayang jika mengakhirinya dengan kegagalan. Nah, Tuhan tidak ingin ketika kita diangkat, kemudian kita jatuh. Ujian itu menjadi sarana untuk memperkuat kepribadian atau karakter kita, supaya iman kita tidak jatuh. Rasul Paulus menasihatkan jemaat Galatia dengan berkata, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah sekarang kamu mengakhirinya di dalam daging? Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita berusaha dengan pertolongan Tuhan. Dengan Roh Kudus yang Tuhan berikan sebagai penolong dalam kehidupan kita. Kita mampu berkata seperti Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Tahun 2021 ini, kalau Tuhan lebih mengangkat kita, kalau Tuhan lebih memuliakan kita, kalau Tuhan lebih lagi memberkati kita, mari kita tetap waspada dengan jebakan-jebakan yang ada di sekeliling kehidupan kita dan terus berpaut, melekat lebih erat lagi kepada Tuhan, sumber kekuatan, sumber kehidupan kita. Dari Alkitab kita juga bisa belajar, iblis itu mencobai Tuhan Yesus gagal 3 kali. Tetapi kita kan tidak menemukan di Alkitab, iblis berkata sudah menyerah, gak bisa mengalahkan. Ya, apa yang iblis lakukan? Dia mundur seketika, ya, lalu menunggu waktu yang baik untuk kembali melancarkan serangannya. Mari kita renungkan Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kepada Tuhan Yesus saja yang menjadikan doa itu sebagai gaya hidupnya, setan mencobai, berusaha menjatuhkan Tuhan dan tidak pernah kenal kata menyerah. Apalagi kepada saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Sebab itu tahun 2021 di awal minggu yang pertama ini, mari kita berusaha semakin melekat kepada Tuhan dengan meningkatkan jam doa kita. Memang mungkin kita masih berdoa, tetapi pertanyaannya bukan sekedar kegiatan doa. Apakah doa kita sudah berkualitas? Mari kita meningkatkan persekutuan pribadi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan asal membaca firman, tetapi menangkap sesuatu dari pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi rema secara khusus dalam kehidupan kita. Saya sering berkata, memindahkan firman dari Alkitab, dari HP, dari mana saja. Kalau itu firman Allah, pindahkan ke dalam hati kita. Ya, hati ini tempat perbendaharaan firman Allah.
bukan tempat perkataan manusia yang tidak mendatangkan keuntungan bagi kehidupan rohani kita. Kita baru masuk hari yang ketiga, mari kita renungkan, mungkin masih ada sampah-sampah tidak kasat mata yang ada di dalam hati kita. Ya, buang. Delete kesalahan orang, kemarahan, kebencian, kepahitan. Orang yang sudah mungkin menikam kita dari belakang, merusak nama baik kita, ya, buang semuanya itu. Tapi kita copy paste. Tebarkan kasih. Terus lakukan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berkata, orang akan mencium bau harum Kristus dalam kehidupan kita ketika daging kita mati. Satu saja dalam kehidupan, kalau rohnya menyala, dagingnya mati. Tapi kalau dagingnya yang menyala, rohnya yang mati. Nah, mana yang kita beri makan? Tahun 2021 ini sekali lagi, mari dengan pertolongan Tuhan, kita bangun relasi yang makin kuat, makin akrab dengan Tuhan. Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan membentenginya dan seterusnya. Pertanyaan untuk kita selama ini, kita melekat dengan apa? Hati kita melekat dengan siapa? Dengan orang, dengan uang, ya, sumber kehidupan, sumber segala berkat. Ya, kita akan terus dapat menikmati perkara-perkara ajaib yang datang dari Tuhan. Selesai pemberitaan firman ini, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Jangan jadikan sakramen ini sebagai liturgi yang biasa kita lakukan dari bulan ke bulan saja. Tetapi ada janji Tuhan yang luar biasa. Ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dengan benar. Ada 3 janji. Yang pertama, dia tinggal di dalam kita tinggal di dalam dia. Yang kedua, kita dibangkitkan pada akhir zaman. Ya, dibangkitkan pada akhir zaman. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu janji Tuhan yang bisa kita baca. Ya, coba kita baca ya. Dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ya, saya baca ini sebagai ayat yang terakhir. Yohanes pasal ayat yang ke-56. Yohanes pasal 6, 53 sampai 56. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Luar biasa janji yang pertama, Tuhan tinggal di dalam kita tinggal di dalam Tuhan. Siapa kita? Kalau kita dilayakkan untuk tinggal di dalam dia, Raja di atas segala raja. Kemudian kita dibangkitkan pada akhir zaman. Dan yang ketiga, ada hidup kekal yang Tuhan beri untuk kita semua. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari uji diri kita. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sehingga perjamuan Tuhan ini menjadi berkat. Setelah menikmati perjamuan Tuhan, kita tidak menjadi lemah. Kita tidak menjadi mati rohani. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa. Yohanes 13 ayat 27 sempat mencatat. Setelah Yudas menerima roti itu, dia kerasukan iblis. Ya, kita menguji. Kalau ada sesuatu yang perlu kita bereskan, mari bereskan dulu. Sehingga dengan hati yang bersih kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan 3 janji ini menjadi bahagian dalam hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kembalikan kepada host Bapak Pendeta Hendra. Ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Pelayanannya, untuk firman-Nya yang selalu mengingatkan kita.
Terima kasih dan juga mengucapkan pada Ibu selamat tahun baru. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Amin. Dan doa saya, Ibu tetap sehat, tetap bisa melayani Tuhan, dan semuanya di dalam kehidupan Ibu semuanya terpenuhi, Ibu. Itu Terima kasih. doa kita untuk Ibu. Kita sampai pada acara perjamuan. Mari disiapkan untuk roti dan anggurnya. Sementara itu kita juga berdoa, tidak saya saja tapi jemaat juga ya. Pertama kita mengucap syukur. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk tahun yang sudah lewat. Untuk tahun 2020 yang sudah kita lewati beberapa hari yang lalu. Mengucap syukur bahwa kami boleh melewati tahun ini dan kami saat ini ada bersama Engkau di dalam ibadah ini, dan kami baik-baik saja Tuhan. Itulah ucapan syukur kami. Dan kami sudah memasuki hari ketiga dari tahun yang baru, yang mana kami masuki tahun ini dengan harapan-harapan baru. Dengan ucapan syukur bahwa kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang maha baik. Allah yang memelihara kami, Allah yang mengorbankan putranya yang tunggal untuk kami semua. Kami masuk tahun ini dengan harapan baru. Harapan-harapan yang belum terpenuhi di tahun 2020. Urusan-urusan yang belum selesai di tahun 2020. Serta mungkin ada yang kesehatan belum terpenuhi. Kesehatannya belum sembuh di tahun yang lalu. Jadi Tuhan, kami masuk tahun ini dengan harapan baru, yaitu dengan Engkau ya Bapa, karena Engkau adalah sumber harapan kami. Kami akan menjalani tahun ini bersama dengan Engkau. Dan Tuhan mengatakan yang bisa survive tahun ini adalah mereka yang mengandalkan Yesus. Yang tumbuh dan hidup bersama Yesus. Karena kita semua ada di dalam genggamannya. Sesuai dengan firman Tuhan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dia adalah yang mengetahui rancangan dari setiap kami. Oleh karena itu kami perlu untuk hidup bersama Dia. Yang sanggup mengubah rencana dan rancangan dalam hidup kami. Jangan takut Bapak Ibu untuk memasuki tahun 2021. Yang dikatakan berkat, yang dikatakan berat, tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada yang berat bersama Yesus. Masukkan prinsip ini dalam hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Bahwa bersama Yesus tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil, karena kita sudah mendapat keselamatan daripada Yesus. Yang sebentar lagi kita akan mengulang kembali malam-malam saat perjamuan terakhir, di mana perjamuan pada siang hari ini melambangkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan tapi jangan lupa ya Bapak Ibu, karena keselamatan yang kita peroleh melalui tubuh dan darah Kristus ini bukan keselamatan yang sudah kita dapat selesai, tidak. Kita tetap harus mengerjakannya dengan takut dan gentar. Bapak Ibu sekalian, keselamatan ini harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Jadi masih ada kelanjutannya setelah kita menerima ini semua. Dan oleh curahan darahnya kita boleh disebut kembali sebagai anak-anak Allah. Dan kita berhak atas semua janji Tuhan dan berhak untuk menikmati semua fasilitas surga. Dan kami boleh memanggil Allah Bapa dengan sebutan Bapa. Ya Bapak, ya Abah. Mari kita ambil roti
Mari kita angkat roti ini. Kita kembali kepada malam terakhir pada waktu perjamuan terakhir Tuhan Yesus. Yesus bersama murid-muridnya. Dari Matius 26 ayat yang ke-26, Yesus mengambil roti, demikian juga dengan kita saat ini. Kita mengambil roti dan mengucap berkat, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Dan memberikan kepada murid-muridnya, yaitu memberikan kepada kita semua yang hadir pada perjamuan ini, jemaat dan siapapun yang hadir saat ini. Dan Tuhan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti ini pengganti tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Kita siapkan anggurnya. Demikian juga ia mengambil cawan. Dan saat ini kita semua yang hadir pada ibadah ini mengambil cawan. Dan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum anggur pengganti darah Kristus di dalam nama Yesus. Mari kita minum. Bapa di surga, kami telah menerima tubuh dan darah-Mu bersatu di dalam tubuh jiwa roh kami. Sebagai tanda pengakuan, kami mengakui Engkau sebagai anak Allah, yang mana Engkau sudah mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib untuk setiap kami yang hadir. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami yang baik. Engkau terlalu baik, sangat baik Tuhan. Biarlah tubuh dan darah Kristus menemani kami sepanjang tahun. Kita memasuki tahun 2021 dengan penuh kemuliaan daripada-Mu, yaitu tubuh dan darah-Mu bersatu di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah perisai kami dalam menapak tahun yang baru ini. Dan kami percaya, kami hidup dengan Engkau Tuhan, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin untuk setiap kami. Bapak Ibu sekalian yang hadir, yang terkasih, ambil waktu beberapa detik dan katakan syukur. Katakan juga Tuhan Yesus, biarlah tahun ini apa yang menjadi urusan, kehendak, cita-cita, doa dari Bapak Ibu. Yang belum selesai, doa yang belum terkabul, mari ambil waktu sejenak. Katakan Tuhan apa yang menjadi permohonan dari Bapak Ibu sekalian. Oh haleluya, Tuhan Yesus, Engkau mendengar setiap doa anak-anak-Mu di tempat. Oh hikar, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah bersatu dengan tubuh jiwa roh kami. Oh haleluya. Biar kami menapak memasuki tahun ini dengan penuh harapan. Bersama dengan Engkau, harapan kami penuh. Kehidupan kami penuh. Keselamatan kami penuh. Perlindungan kami penuh. Engkaulah perisai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau telah mendengar doa-doa kami. Kiranya Tuhan, dengan kuasa daripada Bapa di surga, hamba-Mu memberkati setiap jemaat yang sudah mengucapkan kehendaknya, mengucapkan cita-citanya. Hamba-Mu melepas berkat dengan perkenan Allah Bapa di surga, apa yang Engkau doakan saat ini. Tuhan buat terlaksana
di dalam tahun ini. Jangan ada pernah engkau bimbang dan ragu kepada situasimu. Tetap penuh keyakinan, engkau tidak sendiri. Ada Allah yang menyertai engkau. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu memberkati setiap yang hadir di tempat ini. Sekali lagi, Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan kami berdoa ya Bapa untuk mereka yang telah membantu gereja Allah baik Rehoboth, baik di dalam persembahan persepuluhan, kolekte, yang juga sudah mencurahkan segala perhatian pikirannya, kehadirannya untuk gereja Allah baik Rehoboth. Demikian juga mereka yang sudah memberikan tenaganya, sehingga terciptanya Zoom pada siang hari ini. Dan tetap gereja Allah baik Rehoboth tetap eksis untuk selamanya di dalam nama Yesus. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah menyumbang, menolong gereja Allah baik Rehoboth. Bapa di surga, tahun ini Tuhan, lancarkan bisnis mereka Tuhan. Sehingga Rehoboth juga bisa tetap lancar dan eksis. Karena semua karena pertolongan Engkau ya Bapa melalui tangan-tangan mereka. Berkati bisnis mereka Tuhan. Berkati mereka yang kekurangan di dalam keuangan pada tahun 2020 karena pandemi. Hamba-Mu berdoa khusus mereka yang berkekurangan. Dalam tahun ini di dalam nama Yesus. Berkati mereka Bapa. Tidak kekurangan lagi. Tidak kekurangan lagi, bahkan lebih ya Bapa. Demikian juga mereka yang belum mendapat pekerjaan. Atau mereka yang kehilangan pekerjaan karena situasi pandemi. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati dengan pekerjaan yang baru. Tuhan mengilhami dengan pekerjaan yang baru. Bisnis yang baru. Yang bisa membawa mereka kepada kecukupan di dalam kehidupan tiap-tiap harinya tidak berkekurangan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk gereja Allah baik. Walaupun lewat Zoom, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah mereka yang menghadiri ibadah dengan Zoom, tanda bahwa kemuliaan juga mereka bawa pulang ke rumah. Mereka juga mendengar puji-pujian dan Engkau juga menyertai mereka. Karena Engkau Allah yang tidak terbatas. Walaupun lewat Zoom tidak mengenal jarak Engkau ya Bapa. Tidak mengenal batasan, tidak mengenal jarak. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau omnipresent di dalam nama Yesus. Hamba-Mu telah berdoa. Sebagai pembuka tahun 2021. Untuk mereka yang punya hati untuk gereja Allah baik Rehoboth. Yang terutama yang saat ini hadir pada setiap ibadah di dalam nama Yesus. Hamba-Mu melepaskan berkat. Diberkatilah Engkau. Yang saat ini mendengarkan doa saya. Di dalam nama Yesus. Hamba-Mu selesai berdoa. Mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Tingkatkan iman kami Tuhan. Kepercayaan kami kepadamu. Karena iman datang daripada-Mu ya Bapa. Tingkatkan tiap-tiap hari. Sehingga Engkau tetap menepati setiap mereka yang hadir ini. Tetap di dalam jalan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu selesai berdoa. Untuk perjamuan suci ini. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Maria yang telah melayani kami semua di dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Dan juga kepada Ibu Pendeta Lindawati yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kami semua telah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Pengumuman sepekan Gereja Allah baik Rehoboth, yang mana pada hari Rabu tanggal 6 Januari, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Yudo.
Dan beliau adalah seorang hamba Tuhan yang tidak asing lagi buat kita semua. Karena itu ikuti dan hadiri dalam Zoom meeting pada hari Rebo, doa malam jam 7.30 malam. Baik, selanjutnya untuk hari Minggu. Ibadah hari Minggu yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Lianto. Yang mana acara daripada ibadah Zoom dimulai jam 10 pagi. Jam 12 siang, saudara, tanggal 10 Januari. Ikuti juga acara Zoom Gereja Allah Baik Rehoboth pada hari Minggu. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host, Pak Indra. Mari kita bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Bagi kakiku terangmu, menyinari langkahku, ku berjalan penuh kepastian, sebab ku yakin, katakan, Engkau bersamaku. Amin. Besar di dalammu, ku percaya ajaib perbuatanmu, di tanganmu seluruh hidupku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tak takut, ku tak gentar, kau berjalan di depanku. Engkau dahsyat, engkau hebat, kau memberiku kemenangan semuanya. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikanmu dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikanmu dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikanmu dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan yang
pelayannya. Ya, kita sampai di akhir ibadah. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita satukan hati. Kita doa untuk doa penutup kita sama-sama ya. Mari. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur. Biarlah mulut dan bibir kami Tuhan selalu boleh mengucap syukur. Tanda kami mengenal kebesaran-Mu. Tanda kami berserah kepadamu, itulah ucapan syukur. Ucapan syukur Tuhan, kami mengenal Engkau, kami hidup bersama Engkau, dan kami boleh menghadiri ibadah pada siang hari ini dengan penuh keadaan yang baik, tubuh jiwa rohani kami baik, keadaan kami baik, keluarga kami baik. Oh haleluya, Engkau Allah yang senantiasa menuntun kami. Kami bersyukur juga untuk mendengar firman-Mu. Dan kiranya Tuhan firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi tetap melekati hati kami. Menjadi rema buat kami. Dan kami sanggup melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami sanggup menjalankan firman itu semua karena kasih karunia dan anugerah daripada-Mu. Kiranya Tuhan pada siang hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap mereka yang sudah mendengar firman. Boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Engkau perkuat benteng pertahanan mereka ya Bapa. Tubuh jiwa roh mereka Engkau kuatkan Tuhan. Engkau topang mereka. Dan percaya Tuhan kami akan memasuki tahun ini dengan penuh keringanan. Karena Engkau yang sudah membuka jalan untuk setiap kami. Engkau menyertai kami. Engkau menuntun kami. Dan firman-Mu menjadi pelita di dalam setiap langkah kami di tahun ini. Terima kasih Bapa di surga. Untuk hamba-Mu yang terkasih, Ibu Pendeta Syoklin atau Lindawati, atau maaf kalau salah, Ibu Lindawati, kami berdoa untuk Ibu Pendeta Syoklin. Tuhan memberkati hamba-Mu ini lebih-lebih lagi ya Bapak. Iman pun Engkau berikan lebih-lebih setiap hari. Berkat dan perlindungan-Mu tak pernah habis di dalam hidupnya. Dan hamba-Mu ini Tuhan tidak pernah berkekurangan karena ada Engkau yang menyuplai segalanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa ini untuk Ibu Syoklin hanya di dalam satu kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau juga memberkati gereja dan jemaat-jemaatnya. Juga orang-orang yang Ibu Syoklin kasihi di dalam kehidupannya. Tuhan kami juga berdoa saat ini untuk jemaat gereja Allah baik yang hari ini belum hadir. Dimanapun mereka berada, keadaan apapun yang sedang mereka alami, tangan Tuhan tidak pernah lepas daripada mereka. Dan juga kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini ada di rumah sakit, yang sedang menjalani kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan Engkau berkati dengan kesembuhan Tuhan. Dan boleh aktif lagi di dalam kehidupan sehari-harinya. Boleh cepat pulang kembali ke rumah. Karena sudah sehat. Dan Engkau izinkan kembali berkumpul dengan anak istrinya, cucu dan menantunya. Oh Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kami percaya saat ini Tuhan Engkau sudah jamah. Dan sudah memberikan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan dari jemaat gereja Allah baik yang perlu kesembuhan dalam saat ini Tuhan. Dan percaya Engkau telah menjamah mereka. Dan kesembuhan sudah Engkau berikan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami berserah kepadamu.
Tanda kami menunggu setiap tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya siang hari ini sebagai ibadah pertama di dalam tahun 2021. Tuhan melimpahkan, Tuhan menurunkan berkat dari surga. Berkat yang senantiasa melindungi, memberikan kesehatan, dan menolong setiap kami ada kesulitan. Yaitu berkat yang kami terima, berkat dari Allah Bapa di surga. Perlindungan, keselamatan, sukacita, damai sejahtera yang kami terima saat ini. Sampai Maranatha, sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Bapa di surga. Dan mari jemaat Bapak Ibu sekalian yang hadir pada ibadah Zoom ini, mari sama-sama ucapkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.